Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang audio digital. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan apa sih audio digital itu. Audio digital merupakan versi digital dari suara analog. Pengubahan suara analog menjadi suara digital membutuhkan suatu alat yang disebut analog to digital converter atau ADC. ADC akan mengubah amplitude sebuah gelombang analog ke dalam waktu interval, sehingga menghasilkan penyajian digital dari suara. Digital to Analog Converter atau DAC akan mengubah suara digital ke alat suara analog atau speaker. Audio digital merupakan penyajian dari suara asli. Dengan kata lain, audio digital merupakan sampel suara. Kualitas perekaman digital bergantung pada seberapa sering sampel diambil atau angka sampling atau frekuensi dihitung dalam kilohertz atau 1000 sampel per detik. Pada topik yang selanjutnya, yaitu format audio. Format audio adalah suatu bentuk file yang digunakan dalam menyimpan berkas audio pada sistem komputer. Bentuk file audio secara garis besar terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, uncompressed audio format atau format audio tanpa kompresi. Yang kedua, lossless compressed audio format atau format audio terkompresi tanpa kehilangan mutu, dan yang terakhir yaitu lossily compressed audio format atau format audio terkompresi dengan kehilangan mutu. Uncompressed audio format adalah sebuah format audio tanpa kompresi. Format ini dapat menyimpan audio dengan tetap mempertahankan keutuhan setiap bit dan sample rate dari sumber yang dihasilkan. Sebagai contoh, sebuah file uncompressed yang dihasilkan dari proses read sebuah audio CD juga mempunyai spesifikasi yang sama dengan source-nya. Selain dipilih untuk RIP CD, format uncompressed juga lazim digunakan sebagai output format dari proses recording di software DAW atau Digital Audio Workstation. Contohnya dari uncompressed audio format yaitu BWF, AIF, dan WAP. Selanjutnya yaitu format with lossless compressed audio adalah sebuah format audio yang dapat menyimpan data dengan size yang lebih kecil dari uncompressed format, namun dengan kualitas yang identik. Lossless audio dihasilkan dari sebuah proses kompresi lossless. Dengan cara ini, proses kompresi diusahakan untuk mempertahankan data yang benar-benar terpakai dan hanya membuang data yang benar-benar tidak diperlukan. Secara teori, lossless audio memiliki ukuran 55% sampai 65% dari ukuran jenis format uncompressed. Namun, angka ini bisa lebih rendah atau lebih tinggi, tergantung dari banyak dan kompleksnya data yang di-encode dari sumbernya. Beberapa contoh lossless compressed audio yaitu FLAC, ELEC, WMA. Yang selanjutnya yaitu format with lossy compression atau biasa disebut dengan lossy format adalah sebuah format audio yang dapat menyimpan data dengan size yang lebih kecil lagi dari lossless format. Lossy format dihasilkan dari proses lossy compression dengan tingkat kompresi yang lebih tinggi dari lossless. Pada proses kompresinya, terjadi penghapusan data demi menekan ukuran file menjadi lebih rendah. Ini berbanding terbalik dengan pengertian lossless compression yang tidak ada degradasi kualitas pada output file. Secara teori, tujuan utama lossy compression adalah membuang informasi pada audio yang tidak dipersepsikan tidak terlalu dapat terdengar oleh telinga manusia atau metode psychoacoustic. Namun, pada praktiknya, akan ada noticeable differences antara lossy, lossless, dan uncompressed format, terutama jika dikompresikan pada high-end sound system. Tingkat kompresi pada lossy dibagi menjadi beberapa level dengan bitrate yang menjadi patokan utamanya. Semakin tinggi bitrate yang dipilih, semakin rendah tingkat loss of quality yang dihasilkan. Contoh dari format with lossy compression ini adalah MP3, MIDI, AAC. Topik selanjutnya yaitu amplitude. Amplitude merupakan keras lemahnya bunyi atau tinggi rendahnya gelombang yang dinyatakan dalam satuan desibel atau dB. Berikutnya yaitu frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya periode dalam satu detik atau hertz atau cycle per second atau CVS. 1 hertz sama dengan 1 vibration atau 1 second. Yang selanjutnya yaitu wavelength atau panjang gelombang.
Panjang gelombang adalah sebuah jarak antara satuan berulang dari sebuah pola gelombang. Biasanya memiliki denotasi huruf Yunani lambda. Dalam sebuah gelombang sinus, panjang gelombang adalah jarak antara puncak. Yang selanjutnya yaitu velocity. Velocity merupakan kecepatan perambatan gelombang bunyi sampai ke telinga pendengaran atau meter per second. Pada udara kering dengan suhu 20 derajat Celcius, kecepatan rampat suara sekitar 343 meter per second. Pada topik selanjutnya yaitu quantization interval and resulting error. Seperti kita lihat pada gambarnya, gelombang ini dimulai dari angka 100, kemudian 00, 001, 010, 011, dan seterusnya. Topik selanjutnya yaitu delta modulation atau DM. Pada delta modulation, sinyal analog di tracking, apakah move up atau down. Satu level pada tiap interval sampel. Bit 1 digunakan untuk merepresentasikan kenaikan level tegangan pada sinyal, dan bit 0 untuk merepresentasi turunnya level tegangan. Output dari DM adalah bit tunggal untuk setiap sampel. Delta modulation digunakan juga pada berbagai teknik kompresi data. Berarti kalau yang naik itu disebutnya 1 dan kalau yang turun itu disebutnya 0. Dan sekian dari video saya kali ini. Semoga dapat membantu dan mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya masih pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.